Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di lahan Mas Sigit, Sang sarjana muda. Sang sarjana muda, sarjana ekonomi. Saat ini tanaman Mas Sigit umur 9 HST sudah mulai tumbuh rata. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara gimana merawat tanaman bawang merah saat musim hujan. Karena saat ini sudah mulai turun hujan setiap hari Mas Ucup ya. Setiap hari hujan, dan apa saja yang harus dilakukan, gimana cara mengatasi supaya tanaman kita tidak terserang jamur, gimana cara mengatasi supaya tanaman kita tidak bermasalah ke depannya. Ini semua harus kita mulai dari masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Yang pertama di sini saya jelaskan, untuk musim penghujan seperti ini usahakan got bersih dari air. Jangan menimbun air kalau sudah ada hujan seperti ini. Ini sangat penting karena kita menimbun air di got, maka nanti bedengan kita akan lembab dan akan gampang terserang oleh jamur. Jadi benar-benar bersihkan air dari got, itu langkah awal yang harus dilakukan. Untuk langkah kedua kita masuk ke pemupukan. Pemupukan yang paling bagus itu di usia berapa saat musim hujan Mas Gusman? Di sini saya jelaskan, pemupukan itu tidak ada patokan HST atau tidak patokan hari. Kalau tanaman sampean habis tanam 7 hari sudah tumbuh rata, 7 hari sudah layak untuk dipupuk. Tapi jika 10 hari belum rata tumbuhnya, ya nunggu sampai benar-benar tanaman kita itu tumbuh rata baru kita pupuk. Kalau standarnya Mas Gusman, standarnya itu di 10 HST. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan karena beda benih, beda pertumbuhannya beda. Kita mengikuti pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Untuk pemupukannya supaya terhindar dari jamur seperti apa Mas Gusman? Untuk menghindari supaya tanaman kita tidak terserang jamur saat musim hujan, kurangi nitrogennya. Kalau kita menggunakan pupuk majemuk, sebelum kita masuk ke pemupukan, apa itu pupuk majemuk? Di sini saya jelaskan untuk petani pemula, pupuk majemuk itu pupuk yang disetting menjadi satu antara NPK dan yang kandungan yang lainnya, seperti NPK 16-16, NPK 15-15 atau NPK 12-15-15. Itu namanya pupuk majemuk. Kalau mau pupuk pakai pupuk majemuk, cari N-nya yang rendah jika hujannya sangat tinggi, atau kalau untuk pemupukan pertama cari yang seimbang antara N, P, dan K. Nanti untuk pemupukan kedua kurangi N, jadi N-nya agak direndahkan. Tujuannya apa? Supaya tanaman kita nanti tidak terlalu vigor dan tidak gampang terserang jamur. Kenapa bisa vigor Mas Gusman? Karena nitrogen kita sudah dapat dari hujan. Dari hujan Mas Ucup mulai pinter. Jadi kita sudah dapat gratis dari alam, makanya N kita kurangi. Untuk langkah selanjutnya ini sudah pernah dilakukan di paguyuban PBMN yang pernah saya tangani di situ. Pemupukan bisa disiasati juga menggunakan kalsium. Jadi kita pupuk kita NPK tadi kita mix dengan kalsium. Untuk dosis terserah secukupnya saja. Kalau menurut saya 10 kilo pupuk kita campur dengan 1-2 kilo kalsium. Kita aduk sampai rata terus kita pupukkan. Tujuannya biar pupuk kita itu diserap secara slow release, secara pelan, secara santai. Ada dua versi. Versi yang pertama, kalau kita campur dengan kalsium, maka fosfat tidak akan bisa terserap oleh media tanam kita. Fosfat akan terikat oleh kalsium.
Versi yang kedua, tidak ada terikat-terikatan. Jadi kalsium akan diserap oleh media tanam kita lebih dulu, baru fosfatnya diserap. Di sini saya ikut yang kedua. Apapun alasannya, kalsium itu akan menang. Kalsium akan diserap oleh media tanam kita lebih dulu, baru fosfat bisa diserap oleh media tanam. Ingat, fosfat tidak akan bisa diserap oleh media tanam dalam kondisi basah. Makanya ada yang bilang fosfat terikat oleh kalsium. Yang jelas, fosfat tidak akan bisa diserap oleh media tanam kita dalam kondisi basah. Secara kita sudah ketahui bahwa kalsium itu termasuk bagus jadi Mas Ucup, termasuk basah. Jadi fosfat baru diserap setelah kalsium diserap oleh media tanam kita. Sekali lagi, untuk ukuran pupuk 1 kilo pupuk itu untuk 1 kilo benih. Nah, itu silahkan dibagi sendiri. Sekali lagi di sini saya ingatkan, karena cuaca sangat tidak menentu, hati-hati untuk aplikasi pupuk, aplikasi fungisida maupun aplikasi insektisida. Untuk insektisida saya rasa bisa dikurangi, karena setiap hari hujan saya yakin serangan ulat maupun grandong itu sedikit berkurang. Kenapa? Telur dari ulat itu akan bungker karena setiap hari kena hujan. Kuati fungisida. Untuk fungisida yang pas apa Mas Gusman? Kalau seperti ini saya lebih fokus kepada Mancozeb. Fungsinya untuk menghangatkan, bukan Propinep. Jadi untuk fungisida cari tepung yang ada kekuning-kuningannya, itu sifatnya hangat. Jadi jangan memakai fungisida yang ada CPT-nya. Oh ya, kalau sudah masuk musim hujan, khusus untuk varietas tajuk, yang tanam varietas tajuk jangan disosrok. Kalaupun nyosrok, usahakan di bawah 20 hari. Nyosroknya pun jangan terlalu dalam, karena jenis varietas tajuk ini jika disosrok nanti imbasnya gampang moler. Jadi hati-hati untuk teman-teman. Kalau tanamannya tidak ada masalah, ndak usah disosrok. Kalau tanamannya macet gimana Mas Gusman? Kalau tanaman macet dicek pH-nya. Kalau pH-nya rendah, sebari kalsium. Untuk yang sudah ada tanamannya bisa disebari dengan kalsium CaCO3. Jadi ada tulisannya kalsium karbonat CaCO3. Itu lebih cepat untuk menaikkan pH tanah. Kalau dolomit terlalu lama. Dolomit itu paling bagus untuk olah lahan. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Nanti kita tanamannya. Yang jelas kita akan pantau terus tanaman Mas Sigit. Dan ini informasi pas video ini tayang, kemungkinan besar Gusman Bojonegoro perjalanan menuju Tuban, Blora dan Pati guna mengantarkan benih, dan semoga nanti bisa bersua dengan para petani yang ada di wilayah masing-masing. Untuk yang belum jelas bisa tanya di mana Mas Job? Di kolom komentar. Baik masukan, kritikan atau bulian, silahkan langsung ketik di kolom komentar. Oh ya, sedikit saya singgung, kalau ada yang WA-nya belum Gusman Bojonegoro bales, bukan berarti tidak dibales, butuh waktu. Jadi Gusman Bojonegoro juga punya kesibukan, jadi insya Allah pasti akan tetap dibales. Tetap pada slogan kita, berbagi takkan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Ada yang mau ditambahi? Tidak. Tetap tidak. Semoga apa yang kita bagikan bisa bermanfaat, berkah, barokah, barokai kanggo liyan. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.